Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak apa kabar semuanya? Baik. Oke. Bertemu lagi dengan pelajaran Fikih pada kelas 7 semester 1 ya. Hari ini kita pertama kali belajar tentang fikih di semester 1 yang temanya tentang bersuci. Ada yang tahu bersuci itu apa? Tidak. Oke, bersuci itu artinya secara bahasa adalah membersihkan. Kalau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah toharo. Nah, membersihkan ini ada yang dimaksud dengan membersihkan lahiriah dan juga membersihkan batinnya. Nah, akan tetapi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai bersuci sebagaimana yang biasa kita lakukan sehari-hari seperti berwudu. Selanjutnya adalah membersihkan hadas. Kalian suka berwudu? Suka. Membersihkan hadas seperti kalian setelah membuang air kecil lalu membuang air besar. Nah, itu yang dimaksud dengan bersuci. Lalu mengenai bersuci ini, dalil atau dasar hukumnya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang bunyinya Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya adalah sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci, baik bersuci secara lahiriah maupun bersuci secara batinnya. Nah, sekarang agar kalian lebih paham, nanti Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok untuk membahas mengenai alat bersuci. Oke, kalian kalau selesai buang air kecil, bersucinya biasanya menggunakan apa? Menggunakan air. Nah, sebetulnya alat bersuci itu tidak hanya air, akan tetapi ada juga tanah dan juga ada batu. Kalau misalnya tidak ada air, kita akan berwudu atau akan melaksanakan sholat, maka bisa diganti dengan tanah yang disebut dengan istilah tayamum. Lalu misalnya ketika tidak ada air, kita ingin istinja atau membersihkan kemaluan kita setelah kita melakukan buang air kecil, tidak mungkin dengan tanah, akan tetapi dengan batu. Lalu bagaimana jika misal keadaan kita sedang di pesawat? Apakah mungkin kita menggunakan air, sedangkan air di pesawat itu terbatas? Lalu tidak mungkin juga kita menggunakan tanah, karena sangat sulit didapatkan. Menggunakan batu, begitupun kemungkinannya kecil. Jika di pesawat, misal yang tersedia hanya tisu, maka kita boleh menggunakan tisu. Itu merupakan kesepakatan yang memang disetujui keberadaannya. Jadi tidak apa-apa jika memang keadaannya darurat. Oke, setelah kita tahu alat bersuci, kita akan bahas yang pertama dulu mengenai air ya. Air itu bermacam-macam. Sekarang Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Kalian ambil buku dan pulpen, lalu kalian berdiskusi, kalian tuliskan air apa saja yang bisa dipakai untuk bersuci. Apakah air kopi bisa dipakai untuk bersuci, atau air teh, atau air keran, air hujan? Kalian tuliskan air yang bisa dipakai untuk bersuci dan yang tidak bisa dipakai, mengerti? Oke, sekarang kalian ke belakang, ambil buku dan pulpen masing-masing. Udah semuanya ambil buku sama pulpennya? Sekarang di buku kalian buat tabel seperti ini. Nah, untuk yang mencatatnya satu orang aja ya. Buku sama pulpennya satu. Ini sepengetahuan kalian aja. Nah, ya, bikin tabel kayak gini. Yang di sini adalah air yang bisa digunakan bersuci. Di sini air yang tidak bisa digunakan bersuci. Oke. Satu, contohnya air
bisa digunakan bersuci? Menurut kalian apa? Terus air yang tidak bisa apa? Kalian berdiskusi dengan teman kalian, oke? Nah, coba di sini. Kita bikin tabelnya. Bikin dulu tabelnya kayak di papan tulis ya. Sini aja satu. Coba. Oke. Sekarang menurut Sakti, air yang bisa digunakan untuk bersuci contohnya apa? Air hujan. Sapi bisa nggak berwudu pakai air hujan? Bisa, airnya tapi harus terkumpul dulu. Terus air yang keluar dari mata air itu bisa digunakan untuk berwudu. Tapi kalau air yang sudah tercampur itu tidak dapat digunakan untuk berwudu. Contohnya seperti air kopi, karena sudah tercampur kopi, airnya tidak dapat digunakan untuk berwudu. Sekarang tulis apa aja yang bisa dan apa yang tidak ya. Oke, sekarang udah selesai diskusinya. Ibu panggil perwakilan dari kelompok 1. Perempuan dulu, ayo maju. Ini. Oke, kamu dari kelompok 1. Coba. Air yang bisa digunakan untuk bersuci itu apa aja? Air hujan. Terus? Air sungai. Terus? Air laut. Terus? Air yang berasal dari mata air. Terakhir? Air salju. Nah, betul. Air yang bisa digunakan untuk bersuci itu air hujan, air sungai, air laut, mata air, dan air salju. Ini merupakan air yang suci dan dapat mensucikan. Lalu air yang tidak bisa digunakan bersuci, ini baca apa aja? Kopi. Terus, Jus. dan Susu. Nah, kenapa kopi, teh, sirup, dan susu itu tidak dapat digunakan bersuci, tidak dapat menghilangkan hadas ataupun najis? Karena ini merupakan air yang sudah tercampur oleh zat lain. Kopi berasal dari air, tapi karena sudah dicampur oleh kopi, maka hukumnya memang suci, tapi tidak dapat mensucikan. Jadi dia tidak boleh bersuci dengan air kopi ataupun dengan air teh, karena najisnya tidak akan hilang. Oke, kita. Sekarang Kia boleh duduk. Perwakilan dari kelompok 1 yang lainnya sini maju lagi kalian. Oke, tadi Ibu sudah lihat hasil diskusi kalian dan ternyata kalian udah pada tahu air yang bisa digunakan untuk bersuci dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, pertemuan kali ini kita sudah bahas mengenai pengertian bersuci, dasar hukum tentang bersuci, dan juga mengenai air yang dapat digunakan untuk bersuci dan tidak dapat digunakan untuk bersuci. Tadi kalian sudah jawab, air yang bisa digunakan bersuci itu ada air sungai, air laut, air hujan yang bersumber dari mata air, dan lain sebagainya. Ada 7 ya, tadi betul. Terus kalau air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci merupakan air yang sudah tercampur, baik tercampur hal yang sama suci ataupun tercampur hal yang najis. Oke, kalian juga udah pada tahu. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan kelompokkan air apa saja sih yang termasuk ke dalam air mutanajis, air yang suci dan mensucikan, dan juga air yang mutanajis ya. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas dan kita akan bentuk kelompok lagi. Oke? Ibu cukupkan pertemuan kali ini mengenai bersuci dan alat bersuci. Jangan lupa tugasnya ya. Tadi udah Ibu kasih tugasnya. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.